Hari kedua guys, kita ada di Haight Ashbury. Ini tempatnya kayak ya wilayah khusus hippie-hippie gitu. Bangunannya ikonik. Spot pertama kita di pagi hari. Terus orang-orangnya pakai baju warna-warni. Tuh. Wah. Ini wilayah kaum hippie gitu. Ini para kaum hippie lagi ngapain ya? Gak ngerti. Pagi-pagi loh. Pagi-pagi mereka udah nggak tahu kayak antri apa ini. Gak tahu kita mau muter arah mana ya. Tapi ini di seluruh daerah Ashbury ini bangunannya kayak bangunan Eropa, kayak bangunan apa di Inggris gitu ya. Keren-keren ya bangunannya. Bangunan Inggris campur bangunan kayak bangunan hippie gitu. Pas kita di perempatan Haight Ashbury, toko-toko hippie. Tuh. Kayak ciri khas banget ya. Dan aku lihat dari tadi orang-orang di sini guys, orang-orang jalan di sekitar sini tuh kayak dominan orang kulit putih yang pakai baju warna-warni gitu. Keren ya, kayak hippie banget. Coldplay bukan artis hippie. Nah ini kayak lambang-lambang hippie gitu loh, kayak gini-gini nih. Toko-toko hippie belum buka sih, tapi kita kepagian kali ya. Nah tempat-tempat kayak gini emang daerah ini unik sih, karena di Amerika belahan lain aku nggak lihat tempat-tempat hippie kayak gini. Tuh ini guys, lambang hippie banget nih, ada gambar-gambar begini nih. Terus ini katanya hotel bersejarah juga. Tuh bekas, ya ampun, bekasnya homeless. Hotel bersejarah jadi kayak gini ya. Sekarang hari kedua di San Francisco ini, kita lagi brunch dan kita balik lagi di restoran yang sama karena restorannya enak. Ini bisa jadi langganan kalau di San Francisco. Aku pesen ini beda, tapi tetap pakai boba tea karena enak, aku suka boba tea-nya. Ini nasi goreng, dia pesen mie udon mie udon beef, katanya enak sih. Ini namanya Metro Milk Tea Hong Kong Dessert. Tempatnya nggak terlalu gede sih, cuma rasa masakan Cinanya kuat banget, gurih, benar-benar lidah Indonesia. Aku kalau ke San Francisco lagi mungkin bakalan makan di sini lagi karena rasanya mengingatkanku tentang Chinese food yang ada di Indonesia. Selamat makan. Kita mau ke spot kedua. Sekarang mau ke Lombard Street, jalan yang berliku-liku itu. Kita kan naik mobil sekarang.
Kita mau lihat dari atas ke bawahnya. Pasti seru. Karena satu-satunya jalan yang model kayak gitu di San Francisco ya, di Lombard Street juga. Aku pertama kali lihat Lombard Street itu di ini film Minion kalau nggak salah, film-film animasi itu loh. Ekstrim Jalannya ekstrim banget. Aku inget di film Minion itu juga ini jalannya bener-bener nanjak banget. Nih, moment of truth, kita ke Lombard Street. Hahaha, melengkung-melengkung gini guys. Seru ya melengkung-melengkung. Ini harus apa? Orangnya harus ahli nyetir juga kayaknya nih. Wah. Seru amat. Bawahnya langsung laut lagi. Wih. Meleot. Seru amat meleot gini. Ini rumahnya orang loh guys, ini di Lombard Street ini. Ikonik banget, rumah di sini mahal kali. Pas di Lombard Street. Nah, ini kan banyak orang foto di sini karena ini ikonik banget tuh. Parkingnya di sini free tapi 2 jam maksimal. Kita udah sampai di bawahnya Lombard Street. Dapat parkiran di jalan turunan tadi guys. Nih guys, Lombard Streetnya. Tuh itu laut. Wah. Oh ya, spot fotonya mungkin deket situ ya. Kalau situ nggak kelihatan, aku pernah coba di sini biasanya. Situ nggak terlalu kelihatan ya malah. Terlalu dekat, terlalu nanjak. Kalau dari sini agak. Kita tadi, waduh, gila keren ngliwati itu. Kalau aku nyetir sendiri muter-muter kayak gitu, nabrak kali. Yeay, belakangnya Lombard Street. Biasanya cuma lihat di film-film animasi Amerika. Sekarang bisa di belakangnya pas. Ini Union Square namanya guys. Ya. Halo. No. Just video for YouTube. Ya, ada anak kecil tadi tanya YouTubeku apa, hahaha, dia nggak ngerti aja kalau YouTubeku nggak ada yang lihat. Di Union Square kayak gini guys. Ini pas di tengah-tengah San Francisco banget. Tempat buat santai kayak gini. Wah, seru vibe-nya. Tempat untuk santai-santai, surrounding by gedung-gedung yang tinggi kayak gini. Wah, ini ciri khas banget nih. Ciri khasnya San Francisco ini. Untung aja mampir ke sini. So, ceritanya guys, mobilku aku taruh Lombard Street tadi. Dan kita kemana-mana pakai bus. Dan kita nggak ngetep dong. Karena aku lihat banyak orang yang nggak ngetep pas keluar masuk bus. Ya udah, kita nggak ngetep aja, jadi kita kemana-mana nggak bayar pakai bus gitu. Gila sih di San Francisco, apa ya, sama kayak di Asia, apa, busway-nya. Tapi di sini orang itu nggak tertib gitu loh. Kalau naik bus ya udah, pokoknya naik aja. Ada yang ngetep, ada yang enggak, terserah lah. Vibe-nya seru ini. Dan ini kita siang-siang jalan di tengah-tengah gini, nggak panas, enak cuacanya.
Ada yang main pingpong. Terus ada street performance. Kita udah ada di spot keempat. Ini spot yang paling enak buat piknik. Dingin. Sejuk. Ini kita jam 2 siang guys. Sekarang ada di Painted Ladies. Ini tempat ikonik, tempat yang paling bagus buat piknik di San Francisco. Tanya, karena di sekitaran park ini ada bangunan-bangunan ini, rumah-rumah yang masih ditinggali tapi bergaya Victoria gitu, rumah vintage. Dan ini rumahnya ini ya, masih ditinggali. Komplek-komplek rumah ini masih ditinggali warganya. Ini rumah paling tua lah di San Francisco. Itu aku baca tahun 1890-an dibangunnya. Rumah-rumah gaya Victoria ini. Kita udah bawa kayak bekal atau karpet-karpetan gitu. Cari tempat yang agak sejuk. Nah, ini mungkin buat tidur-tiduran di sini. Cakep banget. Background view-nya keren banget. Kelihatan gedung-gedung besarnya San Francisco semua dari sini. Kita sudah menemukan tempat untuk bersantai ria, guys. Piknik di tempat yang sesurga ini. Ini adalah seperangkat alat pikniknya. Ini destinasi terakhir kita di San Francisco. Kita piknik sekalian pulang ke San Jose, ke rumah saudara kita. 2 hari di San Francisco, seneng banget. Baru pertama kali ini aku merasakan kota yang unik, beda dengan kota-kota yang lain. Kotanya ini ya, kayak modern tapi lebih teratur ya. Kalau menurutku ini sama-sama modernnya kotanya kayak New York, tapi kotanya nggak bau sih. Terus nggak banyak homeless juga, lebih sedikit homeless lah daripada LA sama New York gitu. Terus lebih tertata, terus tamannya bagus banget. Di sini banyak taman yang bagus kayak ini di belakang kita itu Painted Ladies. Kalau menurut kamu gimana? Selama 2 hari di San Francisco yang paling berkesan ngunjungin tempat apa? Yang vintage, bukan tram. Vintage cable car. Itu yang paling berkesan. Dia nggak mau turun loh. Aku suruh turun, dia dari pucuk ke pucuk. Tetap dia pingin naik. Pengen tahu jalurnya dari mana. Itu emang nggak ada di tempat lain di Amerika, cuma ada satu di San Francisco doang. Vintage cable car itu. Teknologi sampai sekarang aja. Dia ini nggak ada awaknya. Bener-bener pakai kabel gitu ya. Kayak buat ngerem doang kayak gitu loh. Kayak nggak ada mesinnya gitu loh guys. Halus. Banyak di San Francisco ini yang di Amerika bagian lain itu benar-benar nggak ada, hanya di San Francisco, California. Terus yang paling kita senang adalah naik kemana-mana di sini ternyata paling enak naik bus. Jadi kita parkir kayak overnight parking gitu ya, 1 harian kita tinggal aja mobilnya, kita buat nginep gitu mobilnya, terus kita keliling 1 hari naik bus itu. Kita nggak pakai tab, nggak pakai apa, udah kita naik ke seluruh bagian San Francisco itu, jalan-jalan dari ujung ke ujung, udah gratis sudah. Itu sih enaknya. Kita juga belajar dari orang San Francisco, ternyata mereka jarang ada yang ngetap. Dan ternyata di San Francisco itu
ini ya yang apa? Banyak banget orang Cina. Itu yang baru aku tahu. Populasi terbesar di San Francisco itu orang Cina. Yang jamin kayak di San Francisco. Karena pembangunannya di San Francisco itu dulu sama orang Cina bangunnya. Dan Chinatown-nya gede. Dan aku rekomendasi banget kalau cari makan mah orang Indonesia enakan di Chinatown. Rasa-rasa lidah Indonesia banget itu. Ya udah sih untuk vlog hari kedua ini cukup segitu aja. Sampai ketemu di vlog yang lain, mungkin vlog di San Jose, satu hari di San Jose di Silicon Valley, tempat kita nginep. Bye bye.